Ayo cepat, Bobo, cepat. Iya. Dikisahkan pada suatu masa yang jauh dari jangkauan sejarah, hiduplah sebuah keluarga yang menjadi buah bibir di seantero negeri karena keberanian dan kesaktiannya, keluarga dari pendekar agung bernama Ki Paron Waja. Namanya tidak hanya dikenal oleh rakyat biasa, tetapi juga disegani oleh para bangsawan dan ditakuti oleh musuh-musuh di seluruh penjuru wilayah. Kehebatannya dalam bertarung serta penguasaannya atas berbagai ilmu kanuragan menjadikannya legenda hidup yang tak tertandingi. Pada suatu hari yang cerah dan damai, tatkala angin bertiup sejuk dan burung-burung bernyanyi di antara dedaunan, Ki Paron Waja bersama para pengikut setianya memutuskan untuk melakukan perburuan ke dalam hutan belantara yang masih perawan, tempat di mana alam belum terjamah oleh keserakahan manusia. Di tengah lebatnya pepohonan dan aroma tanah basah yang menyegarkan, mereka menemukan seekor makhluk yang aneh namun memikat, seekor unggas dengan bulu-bulu berkilau laksana permata yang disinai cahaya rembulan. Keindahan makhluk itu memukau seluruh rombongan, dan Ki Paron Waja pun bersiap menyumpitnya dengan mata berbinar. Namun, tepat saat ia menarik napas untuk menembak, sebuah apel terbang meluncur deras dari kejauhan dan menghantam wajah pembantunya. Apel itu ternyata dilempar oleh Kalyana Tantri ke arah Suliwa, dan dengan refleks, Suliwa menendangnya ke udara hingga apel itu tak sengaja melesat tepat mengenai muka si pembantu. Fokus Ki Paron Waja pun buyar, tangannya gemetar, dan sang unggas langsung mengepakkan sayap, terbang tinggi menghilang ke angkasa. Amarah meledak dalam dada sang pendekar, dan tanpa pikir panjang, ia memerintahkan para pengikutnya mengepung dua sosok yang terlihat bersembunyi di balik pepohonan rindang. Ketika mereka berhasil mendekati dan melihat lebih jelas, Ki Paron Waja terperanjat. Ia mengenali kedua wajah itu. Tanpa membuang waktu dan tanpa sepatah kata pun, ia segera menantang mereka dalam pertarungan terbuka. Tantri, jangan. Aduh. Ini guru, ini guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Ayo, kalau berani lempar lagi. Ayo lempar, ayo. Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei, pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos.
Pertarungan pun pecah di tengah hutan yang tenang, menggetarkan udara dan membangkitkan aura sihir yang tertidur. Kiparon Wajah, sang pendekar senior, melancarkan serangkaian jurus pamungkasnya, pukulan dan tendangan beruntun yang begitu cepat hingga membentuk bayangan-bayangan samar di udara. Suliwa tak gentar, ia bangkit dengan semangat membara dan mengerahkan ajian Descendria, ilmu kuno yang diwarisi dari para leluhur, hanya dikenal oleh mereka yang terpilih dan layak. Ajian itu menyelimuti tubuhnya dengan aura biru keperakan, melindungi dan memperkuat dirinya. Kiparon Wajah mengenali ajian itu, dan hatinya terguncang oleh kekaguman sekaligus kekhawatiran. Ia tahu rahasia dan kedahsyatan dari ilmu itu, dan ia pun segera menyusun siasat cerdik. Dengan liciknya, ia berpura-pura terdesak dan mundur, lalu tiba-tiba mengayunkan serangan tersembunyi ke arah Kalyana Tantri. Serangan itu bukan sembarang serangan, ia telah meracik racun mematikan dari akar-akar langka dan bisa ular hutan, yang bila mengenai tubuh manusia, akan melumpuhkan kesadaran dan melemahkan jiwa. Kalyana terkapar tak berdaya, tubuhnya lemas dan wajahnya pucat. Suliwa berlari menghampiri sahabatnya dengan kepanikan yang membuncah. Melihat itu, Kiparon Wajah menyeringai dan menawarkan penawarnya, namun dengan syarat, Suliwa harus tunduk padanya dan menuruti seluruh kehendaknya. Dalam dilema antara kehormatan dan nyawa sahabat, Suliwa akhirnya memilih menyerah demi keselamatan Kalyana Tantri. Sulit. Saya gerakkan. Kakang. Tantri, buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri, telan. Telan. Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan. Tantri. Telan, Tantri, jangan dimuntahkan. Telan, Tantri. Telan, jangan dimuntahkan. Tantri. Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Obatmu hanya akan berhenti di tenggorokan, Suliwa. Karena racun itu sudah melumpuhkan semua urat nadi di bagian leher dan dadanya. Tantri. Mula-mula napasnya akan sesak. Sebentar lagi seluruh panca inderanya akan mati. Bangun, Tantri. Bangun. Tantri. Mata menjadi rabun, pendengarannya menjadi pekak. Tantri. Bertahanlah, Tantri. Bertahanlah. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Ayo. Dari dulu kau menginginkan diriku, kan? Aku tahu. Kau salah satu dari 5 pendekar tua yang memperebutkan diriku. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silakan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa.
Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri. Setelah Kalyana Tantri kembali pulih dari racun yang melumpuhkannya, ketegangan baru pun tercipta. Kiparon Wajah, yang melihat potensi luar biasa dalam diri Suliwa, memerintahkannya untuk menciptakan sebuah ramuan legendaris yang disebut obat 7 ramuan dewa. Ramuan ini konon mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, memperpanjang usia, bahkan memberikan kejernihan batin dan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang mengonsumsinya. Namun Suliwa menolak dengan tegas. Ingatannya kembali pada pesan terakhir sang ayah yang sakti, seorang tabib agung titisan dewa yang berpesan agar ramuan itu tak dibuat sembarangan, apalagi jatuh ke tangan orang yang haus kekuasaan. Bila ramuan itu disalahgunakan, bukan hanya bencana yang akan datang, namun juga penderitaan berkepanjangan bagi seluruh umat manusia. Penolakan ini membuat Kiparon Wajah naik pitam. Ia merasa harga dirinya dihina dan rencananya digagalkan. Dengan penuh murka, ia memerintahkan agar Suliwa diikat dan digantung terbalik di tengah hutan lebat, dengan kakinya diikat dan ditarik ke atas, sebuah siksaan memalukan yang dirancang untuk menghancurkan semangat. Sementara itu, Kalyana Tantri dibawa secara paksa menuju padepokan Gunung Kencana. Tujuannya jelas, memisahkan mereka, melemahkan tekad Kalyana, dan menggoyahkan kesetiaannya. Ikat dia. Kakang, tolong kakang. Ikat kakinya. Kalau aku terpaksa membunuhmu, bukan aku yang membunuhmu, tetapi lelaki kekasihmu itu yang menyebabkan kematianmu. Licik kamu orang tua. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Saya akan kemari lagi sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Kalau kamu sudah memberikan rahasia 7 racikan obat dewa, kamu dan kekasihmu akan kubebaskan. Pikirkan, Liwa. Rahasia 7 racikan obat dewa. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti Kalyana Tantri.
tidak usah terpengaruh sikap saya. Saya menolak karena memang masih harus mencari Bopo dan biung saya. Sama sekali tidak, Lu. Saya mengikuti sikap guru untuk tidak pernah mau menjadi bayangkari atau prajurit kerajaan. Kenapa? Eyang Guru sering memberi saya nasihat. Seorang pendekar sejati sebaiknya menjadi harimau kumbang. Jangan pernah menjadi anjing. Anjing? Aku tidak mengerti maksud kata-kata gurumu itu. Seekor anjing cenderung membabi buta membela tuannya. Sementara seekor harimau kumbang selalu bebas tanpa tuan. Sehingga bisa dengan jernih membela siapapun yang patut untuk dibela. Di sisi lain, jauh dari gemuruh konflik, terdapat sebuah padepokan tua bernama Halimun Petak yang menyimpan gejolak tersendiri. Setelah wafatnya sang ketua, tampuk kepemimpinan menjadi kosong. Putrinya, Nila Saroya, yang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan ilmu bela diri, mulai menunjukkan keberaniannya dengan bersuara lantang menentang sistem lama. Ia merasa bahwa padepokan ini telah terlalu lama tenggelam dalam ajaran kuno yang tak lagi relevan dengan perubahan zaman. Kritiknya yang tajam membuat para tetua tersinggung dan menantangnya dalam pertarungan, sebagai bentuk ujian dan pembuktian. Maka terjadilah duel-duel sengit antara Nila Saroya dengan para tetua satu persatu. Dengan kelincahan, kecerdikan strategi, dan semangat muda yang membara, Nila berhasil mengalahkan mereka, membuktikan bahwa darah pendiri padepokan mengalir kuat dalam dirinya. Kekalahan para tetua mengguncang fondasi padepokan, dan mereka memilih meninggalkan tempat yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Nila Saroya pun akhirnya diangkat sebagai pemimpin baru, seorang wanita pertama yang menduduki posisi tertinggi dalam sejarah Halimun Petak. Aku tidak setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Dia lebih suka berkelana. Bahkan kematian 12 kakak seperguruanku oleh Sudamani sama sekali tidak pernah dia gubris. Apa pantas orang seperti dia menjadi ketua Halimun Petak? Hah? Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak. Saroya! Lalu apa maumu sekarang? Hah? Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Nila, kamu tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan para sesepuh. Biar bagaimanapun, Eyang Yatindra adalah salah seorang Dewan Guru Halimun Petak. Kamu murid termuda di sini. Tidak tahu adat istiadat perguruan. Halimun Petak akan menjadi perguruan yang paling lemah kalau tata cara seperti ini diteruskan. Aku mencalonkan diri sebagai ketua. Kecuali kalau ada yang mampu mengalahkan aku. Balelo!
Tidak, kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Peta. Itulah gambaran nyata. Betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Kau telah berkhianat, Saroya. Seorang murid Halimun Peta hanya boleh mengembangkan jurus-jurus Halimun Peta sampai sempurna. Jurus-jurus Halimun Peta sudah mentok. Karena para pemimpinnya berpikiran dangkal seperti kalian. Kurang ajar. Ya, hentikan. Biar aku yang meladeni Saroya. Dia menginginkan kedudukan ketua perguruan lewat pertarungan. Layaknya perguruan silat, orang-orang yang tidak memiliki adat akan kuikuti kemauannya. Dia yang menantang, dan siapapun anggota Halimun Peta pantang menghindari tantangan. Jangan terlalu banyak omong, Paman. Salah satu kelemahan Halimun Peta adalah terlalu banyak omong, tapi malas bergerak. Murid durhaka! Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Saudara-saudara, mulai malam ini, aku yang akan memimpin perguruan Halimun Peta. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Loh, kok tidak dimakan? Jangan kekanak-kanakan ini. Sesama kaum persilatan, kita sebenarnya satu ikatan. Kita bisa saja bermusuhan, tapi pantang menolak jamuan. Itu sama artinya Nini mencurigai kami meracuni Nini. Sedang meracun orang termasuk perbuatan yang paling hina di kalangan kita. Sementara itu, Ayo Kaliana makanlah. Tantri berada di Ayo, padepokan Gunung Kencana, terdiam menatap piring berisi makanan di hadapannya. Wajahnya dingin dan matanya kosong, hingga tiba-tiba seorang putri dari pemimpin padepokan itu masuk ke dalam kamar dengan senyum misterius. Sang putri bertanya dengan nada menggoda apakah Suliwa adalah kekasih Kaliana. Mendengar itu, Kaliana mendesak kesal dan menjawab tegas bahwa Suliwa bukan kekasihnya. Bahkan, dengan nada sinis, ia balik bertanya apakah sang putri diam-diam menyimpan rasa terhadap Suliwa. Sang putri hanya membalas dengan senyum simpul, menyimpan rahasia dalam sorot matanya yang licik. Kaliana kemudian berkata dengan lantang bahwa dirinya lebih mencintai pedangnya daripada mencintai wanita manapun, lalu meninggalkan kamar itu dengan langkah tegap dan penuh harga diri. Ia duduk di meja dan mulai menyantap makanan dengan lahap, menegaskan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Tak lama kemudian, sang putri menghadap Kiparon Wajah dan menyampaikan bahwa Kaliana tidak memiliki hubungan cinta dengan Suliwa. Kiparon Wajah mengangguk perlahan, matanya menyipit, dan dengan suara lirih ia menyampaikan rencana baru kepada putrinya, sebuah rencana yang tampaknya telah lama ia siapkan.
Dia bukan kekasih Kakang Liwa, Bopo. Bopo harus meyakinkan Kakang Liwa bahwa Bopo tidak akan mencelakakannya. Berarti Bopo gagal mendapatkan 7 ramuan dewa untuk memperpanjang umur Bopo. Bopo kan sudah kenyang menikmati hidup. Bopo sudah cukup lama malang melintang di dunia persilatan. Siapa yang tidak kenal paron wajah dari Gunung Kencana? Bopo, saya sudah dikecewakan Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu. Kalau aku sempat ketemu dia, akan aku remukan dadanya. Dia telah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkan dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan kubunuh kalau bertemu denganku. Kalaupun yang namanya Pria Mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat. Karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Di belantara hutan yang sejuk dan tenang, Galuh Parwati dan Aditya tengah melepas lelah setelah perjalanan panjang. Galuh Parwati membasuh wajahnya di aliran sungai yang jernih seperti kristal, sementara Aditya sibuk menyiapkan ikan bakar yang harum semerbak, menggoda selera. Ketika makanan siap, mereka duduk bersama dan makan sambil tertawa, berbagi cerita dan kenangan masa lalu yang penuh warna. Terkadang mereka tertawa keras, terkadang mata mereka berkaca-kaca mengenang luka lama. Dalam damainya suasana hutan, mereka saling membuka hati, membicarakan masa lalu yang tak selalu indah, serta harapan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian namun tetap layak diperjuangkan. Ketulusan dan kedekatan mereka terpancar jelas di bawah cahaya rembulan yang menggantung tenang di langit. Malam pun datang, menyelimuti hutan dengan keheningan, menjadi saksi bisu atas pertemuan dua jiwa yang saling menguatkan. Ada apa, Nur? Sudah matang ikannya, Kakang? Sudah. Boleh, Galuh tanya sesuatu. Soal apa? Apa benar Kakang belum punya kekasih? Terus terang, saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak, enak kok. Tapi lebih enak menikmati wajahmu, Aditya.
Ayo makan. Coba yang ini. Ini enak. Ayo. Kembali ke Padepokan Halimun Petak, Nila Saroya kini memimpin dengan tangan kokoh dan visi yang jelas. Ia merasa bangga, bukan hanya karena telah menjadi pemimpin wanita pertama, tapi karena ia mampu membuktikan diri sebagai darah sejati dari pendiri Padepokan tersebut. Dengan ketegasan dan keberanian, ia mulai membentuk struktur kepemimpinan baru, menunjuk para patih dan pembantu terlatih untuk memperkuat barisan pertahanan dan memperluas ilmu kanuragan. Ia juga memanggil kembali guru lamanya, Darashura, seorang pendekar bijak yang pernah membimbingnya sejak remaja. Bersama Darashura, ia menggali kembali dasar-dasar ilmu bela diri dan memperdalam strategi tempur yang kelak akan menjadi fondasi kekuatan Padepokan. Halimun Petak kini bukan lagi tempat yang terpaku pada masa lalu, tetapi sebuah pusat kekuatan baru yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, dan pembaharuan. Perguruan kita terbuka untuk menerima murid dari manapun sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita bangun Padepokan Halimun Petak dengan mendirikan bentengan batu di sekeliling Padepokan. Mendirikan satu regol besar yang agung supaya orang lain bisa menghormati kita. Setuju? Setuju? Kakak, sepertinya ada sebuah padepokan di sana. Kalau tidak salah, itu Padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Kiparon Wajah. Kakak kenal dia? Kiparon Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia?